Kita siapkan hati buat Tuhan. Kita datang hari ini dengan antusias, ingin mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu boleh mengambil tempat senyaman mungkin. Mengambil senderan. Boleh juga sambil meluruskan kaki. Senyaman mungkin. Datang ke hadapan Tuhan. Bukan dengan beban atau dengan keterpaksaan. Agar dianggap sebagai anak. Bukan juga karena adat istiadat agamawi. Tuhan Yesus aja bangunnya pagi kok. Tuhan Yesus aja di Taman Getsemani pagi-pagi hari. Kenapa saya nggak bisa ikutin Tuhan Yesus ya? Bangun pagi hari dan bersekutu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yesus melakukan itu bukan karena adat istiadat agamawi. Bukan agar dianggap sebagai orang saleh. Tapi Yesus datang karena sebuah hasrat, sebuah kerinduan, ingin berjumpa dengan Bapanya di surga. Itulah teladan yang Yesus berikan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Itulah sebuah teladan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, bukan dengan tata cara adat istiadat agamawi, tapi dengan penuh kerinduan. Pastikan hari ini Bapak Ibu datang dengan rasa rindu, dengan hasrat mencintai Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan pada pagi hari ini, Tuhan memperlihatkan saya, dan mungkin juga ada beberapa di antara Bapak Ibu yang mendapatkan gambaran yang sama seperti apa yang saya lihat saat ini. Tuhan menyiapkan sebuah kandil, sebuah wadah, sebuah bejana, bejana kemuliaannya. Ketika hati Bapak, Ibu, dan saya melekat sama Tuhan, maka seperti bejana yang menampung berkas-berkas, yang menampung air kehidupan, yang membawa minyak, yang mempersiapkan minyak, Tuhan, pada pagi hari ini kami datang bukan karena keharusan, bukan sebagai tata cara ibadah orang percaya, bukan juga sebagai tuntutan atas iman kami, tapi kami datang pada pagi hari ini karena rasa rindu kami mengalami perjumpaan secara pribadi bersama-sama. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu.
lebih daripada yang kami sadari bahwa kami butuh Engkau. Lebih daripada apa yang dunia tawarkan. Kami butuh Engkau, Tuhan. Rasakan kasih-Nya. Rasakan cintanya. Terima kasih Tuhan, untuk setiap nafas kehidupan yang Tuhan izinkan masih ada bersama-sama dengan kami hingga saat ini. Terima kasih untuk kehidupan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya mau mengajak Bapak Ibu kembali merenungkan setiap firman Tuhan di perjanjian lama, di mana setiap orang mau datang ke Tuhan dengan begitu banyak tata cara, adat istiadat. Ia membawa korban keselamatan, korban penghapus dosa, korban curahan, dan korban yang lain. Tapi itu semua tidak membuat hati Tuhan bergetar. Sama seperti saat ini. Yang kita lakukan saat ini membuat hati Tuhan bergetar. Yang Tuhan kehendaki adalah sebuah hubungan, sebuah cinta, sebuah relationship yang berujung kepada sebuah partnership. Hubungan, relationship. Akan terbangun ketika Bapak, Ibu, dan saya menyadari tentang sebuah identitas. Saya kembali mau menyadarkan Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Bapak, Ibu, saudara yang terkasih semua masih di dalam kandungan ibu, masih di dalam kandungan orang tua kita, Tuhan sudah menetapkan, Tuhan sudah memilih Bapak, Ibu, dan saya sebagai umat-Nya. Sebagai orang-orang yang terpilih dengan tugas-tugas yang khusus. Orang-orang yang diurapi, orang-orang yang merespon panggilan Tuhan. Orang-orang yang merespon cintanya Tuhan. Dan orang-orang yang akan disertai tanda-tanda mukjizat, tanda-tanda yang ajaib. Orang-orang yang berkenan. Yang dipilihnya secara khusus di antara bangsa-bangsa. Ketika Bapak Ibu ada di tempat ini di Zoom meeting pada pagi hari ini, itu semua bukan karena kekuatan kita.
bukan juga karena sebuah komitmen, bukan juga karena sebuah perjuangan, bukan juga sebuah cara untuk menaklukkan kedagingan, tapi karena imannya Kristus, karena imannya Tuhan, kita ada di tempat ini. Kita tergabung dalam doa pagi pada hari ini. Kenalilah hatinya, kenalilah jalannya, rasakan cintanya. Mungkin ada di antara kita yang berpikir, Tuhan, aku sudah jauh melangkah. Aku sudah jauh melangkah meninggalkan kasih-Mu. Apakah aku layak, Tuhan? Apakah aku layak menerima kasih? Apakah aku layak menerima urapan pada pagi hari ini? Berbahagialah Bapak Ibu, yang bukan karena usaha kita, Dia melayakkan kita. Berbahagialah yang utangnya banyak saat ini, karena baik banyak ataupun sedikit, Tuhan sudah melunasi. Banyak atau sedikit dosa Bapak Ibu pada pagi hari ini, Tuhan sudah mengampuni. Berbahagialah orang yang diam di dalam rumah kediaman Tuhan. Berbahagialah orang yang diam merespon hatinya Tuhan dan tinggal di kemah sucinya. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan setia. Seperti Yosua yang berdiam di depan kemah suci. Dengan setia ia menanti-nantikan Tuhan. Dengan setia ia menunggu. Ketika orang lain pulang ke rumah, ke tenda mereka masing-masing, ke rumah mereka masing-masing, menikmati tidur pada pagi hari ini. Tetapi Tuhan mendapati Bapak, Ibu, dan saya, dipandangnya tetap setia. Setia bukan mereka yang tidak berpindah. Setia juga bukan mereka yang tidak melakukan apa-apa. Setia yang Tuhan maksudkan adalah tetap tinggal, melekat pada pokok, sehingga ranting itu berbuah. Setia yang Tuhan maksudkan adalah berbuah. Ketika Bapak, Ibu, dan saya melekat pada pokok anggurnya, ketika Bapak, Ibu, dan saya melekat pada pokoknya, maka orang sekitar kita, suami atau istri Bapak Ibu, anak atau orang tua Bapak Ibu, mertua atau menantu, kerabat atau sahabat, orang jauh atau orang dekat, dapat menikmati buah dari pertobatan, menikmati buah dari hubungan,
antara Bapak Ibu dengan Tuhan. Berbahagialah mereka yang dianiaya karena nama Kristus, karena merekalah yang memiliki kerajaan surga. Berbahagialah mereka yang bertahan dalam kesesakan, sekalipun pencemooh itu hadir, Dia, Tuhan, tetap setia. Pada pagi hari ini Tuhan membangunkan saya jam 1:30. Saya mulai bernegosiasi sama Tuhan, Tuhan, saya ingin beristirahat sebentar lagi. 1 jam lagi. Tapi Tuhan berkata, Sam, sembah aku. Aku ingin memiliki waktu secara pribadi dengan kamu. Sehingga untuk itulah kamu dipilih untuk bangun lebih awal. Dan hari ini, saya mau merespon panggilan Tuhan. Ketahuilah Bapak Ibu, pada pagi hari ini, Tuhan mengurapi putra dan putrinya. Tuhan datang untuk mengurapi kekasih-kekasihnya, yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Rasakan urapannya mengalir saat ini. Sebagian akan merasakan telinga Bapak Ibu mulai merasakan hawa panas. Lalu kemudian disusul dengan seperti air yang mengalir dari ujung kepala. Rasakan kehadirannya hadir. Tuhan sayang Bapak Ibu. Tuhan mencintai Bapak Ibu. Tuhan sayang kita semua. Saya melihat banyak sekali pintu yang tertutup. Mari buka. Buka pintu hati Bapak Ibu. Undang Tuhan masuk. Katakan dalam hati Bapak Ibu, Tuhan mari masuk. Masuk dalam hidupku. Yes. Saya melihat pintu-pintu mulai terbuka. Saya melihat sebuah pintu berwarna hijau saat ini. Tuhan katakan, aku mau masuk.
Saya nggak tahu di antara Bapak Ibu mungkin rumahnya ada pintunya yang berwarna hijau pada pagi hari ini. Tuhan katakan, aku mau masuk. Tuhan begitu excited. Dia melompat gembira karena menjumpai kekasih-kekasihnya yang datang kepadanya. Bukan karena berkat, bukan karena belas kasihan, bukan juga karena surga, tapi karena mencintai Dia. Haus akan Dia. Hatinya merespon panggilannya. Siapakah yang dapat tinggal di kemah suci-Mu, Tuhan? Tuhan berkata, Dia yang setia menjaga sumpahnya, walau rugi. Hukum Taurat menuntut kita agar hidup tetap kudus. Tetapi kasih karunia yang mengerjakan kekudusan itu. Hukum Taurat menuntut agar kita serupa dan segambar dengan Allah Bapa yang adalah kudus. Tapi kasih karunia membuat Roh Kudus semakin memperkuat karakter Kristus, mengubah hidup Bapak, Ibu, dan saya. Keberadaan Roh Kudus memampukan Bapak, Ibu, dan saya untuk tetap berjalan memenuhi tuntutan hukum-hukum Taurat itu. Karena Ia adalah Allah. Ia mempunyai hak kemerdekaan untuk memilih siapa-siapa yang akan dipakainya untuk melaksanakan rencana penyelamatan manusia. Pada awalnya Allah sendiri menyebut orang Israel sebagai cacing dan ulat dan menggambarkan mereka sebagai tanah liat yang sedang dibentuk menjadi bejana yang berkenan kepadanya. Namun ketika Tuhan menerima kita di dalam hatinya dan kita menerima Tuhan di dalam hati kita, bejana tanah liat ini sekarang menjadi alat untuk kemuliaannya. Yeremia 18 menuliskan, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan,
Sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Tetapi harta ini kami mempunyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Roma 9 mengatakan, apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama satu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan satu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan, kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaannya, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Karakter Allah pada dasarnya tidak membedakan manusia yang seorang terhadap yang lain. Dari bangsa manapun ia mengaruniakan keselamatan dan Roh Kudusnya, selama mereka hormat akan Allah dan melakukan perintahnya dengan setia. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Lalu firman-Nya yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Allah memang mempunyai pilihan terhadap orang-orang tertentu yang menjalankan rencananya di atas bumi ini. Itu orang-orang yang dianggap memenuhi kualitas, memenuhi kualifikasi seperti yang dikehendakinya. Mazmur 89 berkata, Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud, hambaku. Untuk selama-lamanya, aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun tahtamu turun-temurun. Musa yang adalah orang pilihannya dapat mengetengahi murka Allah untuk memusnahkan bangsa Israel. Siapakah kita di hadapan Tuhan yang dapat membangunkan Dia, yang dapat mengingatkan Dia? Karena Bapak, Ibu, dan saya telah dipanggil, dipilih, ditentukannya sebagai orang-orang pilihannya.
Demikian juga pada waktu ini, ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Tapi jika hal itu terjadi karena kasih karunia, maka bukan lagi karena perbuatan. Sebab jika tidak demikian, maka kasih karunia itu bukan lagi kasih karunia. Jadi bagaimana? Israel tidak memperoleh apa yang dikejarnya, tetapi orang-orang yang terpilih telah memperolehnya. Dan orang-orang yang lain telah tegar hatinya seperti ada tertulis. Allah membuat mereka tidur nyenyak, memberikan mata untuk tidak melihat dan telinga untuk tidak mendengar, sampai kepada hari sekarang ini. Tuhan berkata kepada Bapak, Ibu, dan saya pada pagi hari ini, kepada nama tiap nama, bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Akan tetapi kamu harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudaramu yang dikasihi Tuhan. Sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum dunia dijadikan, Yesus telah ditentukan sebagai jalan keselamatan dengan cara disembelih dan dibangkitkan untuk masuk dalam kemuliaan. Mereka yang percaya kepadanya masuk dalam rencana keselamatan ini. Di dalam Kristus, Bapak, Ibu, dan saya termasuk orang yang dipilih dari semula untuk beroleh selamat. Bukan karena hasil perbuatan kita, tapi karena Dia yang mengaruniakan kepada Bapak, Ibu, dan saya. Satu Petrus mengatakan, ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Itulah yang Tuhan Yesus katakan kepada Bapa Surgawi. Tuhan meminta kita agar dekat dengannya, agar kita dapat memandang kemuliaan-Nya. Kemuliaan yang Tuhan berikan kepada Yesus sebelum dunia dijadikan. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya.
Itu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang belum dunia dijadikan. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Matius 25 ayat 34 berkata, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita adalah orang-orang yang telah dipilih dari sejak kandungan ibu kita untuk menjalankan tugas yang ditetapkan oleh Tuhan agar rencana Tuhan terjadi. Oleh karena kesaksian Kristuslah, maka maut bekerja sekuat tenaga untuk menggagalkan rencana Allah atas hidup Bapak Ibu dan saya. Dengarkanlah aku, hai keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Tetapi ia berkata kepadaku, engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, janganlah minum anggur atau minuman yang memabukkan, dan janganlah makan sesuatu yang haram. Sebab sejak dari kandungan ibunya sampai pada hari matinya, anak itu akan menjadi seorang nazir Allah. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ia telah memilih kita sejak dalam kandungan ibu kita dan memanggil kita oleh karena kasih karunia-Nya. Sebuah kesadaran yang Tuhan ingatkan kepada Bapak, Ibu, dan saya, bahwa Bapak, Ibu, dan saya dipilihnya dari semula untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Jika kita adalah anak, maka kita adalah ahli waris, yang artinya memiliki keserupaan dengan Dia yang turun
dari atas matahari, bukan yang berasal dari bawah kolong langit, yaitu mereka yang mau menderita, yang rela menderita bersama-sama dengan Dia. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita sehati, sepikiran, memuji Dia dengan hati dan mulut untuk menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sehingga siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, baik tua, muda, kaya, miskin, orang merdeka, walaupun orang yang terikat, semua akan dimerdekakan. Semua akan menerima kasih karunia Allah. Rohnya akan mengalir. Saya mau mengajak Bapak Ibu, mari pada saat ini kita pandang salib itu. Salib yang melambangkan kemerdekaan Bapak, Ibu, dan saya. Salib yang kasar, salib yang kotor, di mana ada pribadi yang mengasihi Bapak, Ibu, dan saya tergantung di sana. Ia mengasihi kita sampai mati. Gembala yang baik adalah gembala yang memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Masih menganggap rendahkah kita akan karya keselamatan? Masih menganggap mudahkah kita akan penderitaan Yesus di kayu salib? Apakah kita akan terus menghargai penderitaannya di kayu salib untuk menebus Bapak, Ibu, dan saya dari dosa dan kematian? Mari Bapak Ibu, kita renungkan firman pada pagi hari ini. Tuhan, pada pagi hari ini, kami mau belajar memiliki hati, mendoakan nama-nama yang tergabung dalam Zoom meeting saat ini. Silakan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Ada banyak nama di Zoom meeting pada pagi hari ini.
Tanya sama Tuhan, Tuhan, Tuhan mau berbicara kepada siapa? Apa yang harus dibicarakan? Apa yang harus dikatakan? Taruhlah itu di dalam hati kami. Karena kami percaya Tuhan akan berkata-kata dengan tanda-tanda yang heran. Sehingga Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setelah pagi hari ini akan mengalami ledakan iman. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, jika ada nama-nama di Zoom meeting pada pagi hari ini yang ditaruh Tuhan di dalam hati Bapak Ibu, perkatakan, doakan, surga mendengar. Haleluya. Pada pagi hari ini Tuhan, kami tahu Engkau mencurahkan urapan-Mu yang melimpah atas hidup kami. Karena itu yang membuat kami kuat untuk berjalan sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Engkau tetap menyertai kami. Dan Engkau Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Engkau menginginkan kami terus dekat kepada Tuhan, mempercayai Engkau seutuhnya, dan terus menyadarkan hidup kami bahwa kami punya Bapa yang begitu luar biasa, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, selamanya. Bapa yang baik, kami tahu Engkau ada di bangsa ini. Engkau mengasihi bangsa kami. Dan Engkau punya rencana yang besar buat bangsa kami. Kami membawa bangsa ini di hadapan-Mu saat pagi hari ini. Kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan untuk bangsa ini. Terima kasih buat bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau melihat, Kau mengerti, Kau tahu semuanya apa yang ada di bangsa ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ada di bangsa ini. Terlebih Tuhan, kami membawakan setiap pulau-pulau yang ada, baik Pulau Sumatera. Kami menyerahkan itu kepada-Mu dan juga pemerintahan yang ada di sana. Pulau Jawa, di mana Engkau izinkan kami ada di Pulau Jawa ini. Kami memberkati. Dan juga pemerintahan yang ada di Pulau Jawa ini. Kami menyerahkan Tuhan Kalimantan, berkati Bapa, dan juga pemerintahan yang ada di sana. Juga Sulawesi, Tuhan memberkati. Di sana juga Tuhan, berkati pemerintahan di sana, juga anak-anak-Mu yang ada di sana. Pulau Bali, Tuhan kami tahu, pulau ini bukan lagi pulau dewata, tapi pulau Sion yang datang dari Tuhan. Dan biar pulau ini Tuhan Yesus dimenangkan. Seluruh pulau dewata ini tidak lagi pulau dewata,
tapi Pulau Sion pemuji untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Papua, berkati ya Tuhan. Dan juga seluruh daerah-daerah yang di Papua sampai ke pedalaman dijangkau, terjamah oleh Tuhan. Memberkati anak-anak-Mu yang ada di sana. Dibangkitkan, diubahkan semua pulau Papua. Sehingga mereka diperbaharui, dirubah Tuhan. Supaya menjadi pemuji untuk Tuhan. Segala roh apapun yang ada di sana. Kemabukan, perzinahan, dihancurkan semua. Dan kami katakan, Papua seluruhnya sejahtera. Dan kami percaya Tuhan, tambang yang ada di sana, biar semua dinikmati oleh mereka. Dan juga untuk kesejahteraan bangsa kami, Indonesia. Tuhan terima kasih. Inilah Tuhan negeri kami, Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan semua kepadamu. Jadilah rencanamu. Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan kami yang ada. Presiden kami yang memimpin, Bapak Joko Widodo. Beri dia hikmat-Mu ya Tuhan. Beri Tuhan hal-hal yang baru untuknya. Untuk dapat memerintah kami ya Bapak, di bangsa ini. Tolong ya Tuhan dia, beri dia kesehatan, kekuatan. Sehingga setiap kebijakan-kebijakan yang diambil, sumbernya daripada Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya, tolong ya Tuhan, setiap aparat, setiap Tuhan para menteri yang dekat kepada Pak Joko Widodo, bahkan wakilnya Maruf Amin, Tuhan memberkati mereka semua. Mulai dari pusat sampai yang terendah sekali, Tuhan menolong. Roh takut akan Tuhan ada di negeri kami. Sejahtera, shalom buat Indonesia. Kami tahu terjadi. Terima kasih Bapak. Dari barat, utara, timur, selatan, biar terdengar sorak-sorai dari bangsa kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Bapak kami tahu, biar kebenaran-Mu disuarakan di bangsa ini. Terima kasih Bapak. Bongkar Tuhan segala yang tidak benar di bangsa ini. Singkapkan Tuhan di dalam nama Yesus, terbuka. Terima kasih Bapak, kami percaya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Buat negeri kami, apapun yang terjadi, Tuhan menolong. Baik Tuhan Yesus, untuk mengatasi COVID-19. Tuhan sudah selesaikan semua. Dan terlebih Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, kuatkan ya Tuhan iman mereka. Tambah-tambahkan iman mereka ya Tuhan, untuk terus mengasihi Engkau. Karena Engkau satu-satunya penolong, satu-satunya juru selamat, tidak ada yang lain Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami, dan Tuhan kami. Mari bersama-sama terus Tuhan bersama dengan kami. Pegang tangan kami. Pegang tangan kami. Kami percaya Engkau Bapa yang mengasihi kami, tidak pernah kekurangan. Karena Engkau mencukupkan dan memberi yang terbaik untuk kami. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan menyebutkan satu persatu di Zoom ini. Tapi kami butuh Tuhan. Engkaulah Raja dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami yang ada di Zoom meeting ini. Mari Tuhan, teruslah bekerja di dalam kami. Jadikan kami Bapa berkat-berkat yang hidup. Tetap jagai mulut bibir kami untuk terus Tuhan berbicara yang manis, yang sedap didengar. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Biarlah kehadiran kami pagi hari ini Engkau segarkan.
karena kekuatan yang baru sudah kau curahkan. Terus mengalir sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa syafaat kami buat bangsa kami, buat pemerintahan kami. Engkau sudah dengar Bapa, dan kami sudah menerimanya. Biar shalom Indonesia ada terus di dalam rumah-rumah tangga kami. Ada damai. Berkati anak-anak yang kau titipkan, terus sertai mereka. Terus Tuhan pakai mereka di dalam pendidikan mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan daerah yang kami tempati, dimanapun kami tinggal. Jadikan kami Tuhan saluran berkat. Jadikan kami berkat yang hidup. Biar dapat orang melihat ada Yesus di dalam setiap keluarga rumah tangga kami. Pulihkan kami terus. Pulihkan kehidupan kami. Sehingga keluarga kami menyukakan dan berkenan kepada Tuhan. Makasih Bapak yang baik. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Merupakan satu kesempatan, merupakan satu anugerah kalau kami boleh bersaat teduh bersama dengan teman-teman kami pagi hari ini. Kami merasakan kasih-Mu mengalir melimpah-limpah memenuhi kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan akan ada terus waktu yang terbaik ya Tuhan yang Kau anugerahkan kepada kami. Waktu-waktu seperti pagi hari ini Tuhan. Dan terima kasih untuk suara-Mu, terima kasih untuk rema-Mu di pagi hari ini yang Kau nyatakan ya Tuhan. Kau mengingatkan kepada kami Yohanes 1 ayat yang pertama sampai dengan ke-14. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang dipercaya, mereka yang percaya dalam namanya, orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan pagi hari ini kami terima rema-Mu itu terjadi atas kehidupan kami. Kami percaya terang itu datang dan ada di dalam kehidupan kami, dan kami perkatakan dengan sepakat di pagi hari ini bahwa tidak ada satu kuasa yang sanggup untuk melawan terang tersebut, karena kuasa kegelapan tidak ada satupun yang bisa berhasil menang atas terang tersebut. Terima kasih Tuhan, Engkau baik, Engkau luar biasa, dan pagi hari ini juga Engkau memberikan rema yang lain, yaitu Matius 6 ayat yang ke-25 sampai dengan 33. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang dan hari ini
dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apakah yang akan kami cari. Semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Berikan kami hati Tuhan, berikan hati kami yang penuh dengan kehausan dan kelaparan. Jadikan kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang dewasa ya Tuhan, yang tidak lagi memikirkan tentang ya Tuhan solusi hidup ya Tuhan, tentang persoalan-persoalan hidup ya Tuhan, tetapi kami terus berlari ya Tuhan, mengejar panggilan surgawi yang sudah Engkau tetapkan atas kehidupan kami. Dan kami percaya ya Tuhan bahwa rema juga yang Kau berikan pada pagi hari ini di Ibrani 4 ayat yang ke-14 sampai dengan 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Biarkan kami boleh hidup Tuhan untuk mengandalkan Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas kehidupan kami Tuhan, sehingga setiap hari Tuhan kami boleh terus dipimpin ya Tuhan oleh Roh-Mu ya Tuhan, untuk kami boleh berjalan masuk di dalam kebenaran-Mu dengan lebih lagi ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan bahwa Yesaya 55 ayatnya yang ke-11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan pernah kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang dikehendaki, yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Biarkan kami boleh percaya ya Tuhan, anugerah iman itu ya Tuhan terus bertambah atas kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami tahu ya Tuhan bahwa firman-Mu itu adalah ya dan amin ya Tuhan. Berikan kami ya Tuhan keberanian untuk terus percaya ya Tuhan kepada Engkau. Berikan kami keberanian untuk menyerahkan diri kami ya Tuhan, apapun kondisi saat ini ya Tuhan. Setiap kami pribadi lepas pribadi yang ada di dalam Zoom ini, kami perkatakan kepada roh, tubuh, dan jiwa kami untuk bangkit saat ini juga. Kami boleh berdiri di atas kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Ada semangat yang baru ya Tuhan di pagi hari ini, untuk kami siap menjalani hari ini bersama dengan Tuhan. Dan kami percaya hari hidup daripada Allah Bapa itu yang sudah mencuci bersih kami dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, sehingga kami boleh terus ya Tuhan sepanjang hari ini ya Tuhan berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami percaya ya Tuhan pada pagi hari ini Engkau Roh Kudus, Engkau yang akan menuntun kami, Engkau yang akan memberikan job description kami ya Tuhan, untuk apa yang harus kami kerjakan ya Tuhan di sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami siap untuk melakukan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami bisa karena Engkau, kami kuat karena Engkau, dan ya Tuhan kami percaya ya Tuhan, kami menang juga bersama dengan Engkau. Kami percaya setiap kami di tempat ini lebih daripada pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Terima kasih untuk rema-Mu Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami pada pagi hari ini bersyukur Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdiri Tuhan untuk membawa perdamaian. Di dalam Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua yang ada di Zoom, semua orang-orang kudus-Mu adalah anak-anak Allah. Mari Roh Kudus, aku percaya Tuhan, setiap kami Tuhan yang ada di Zoom ini adalah anak-anak-Mu, anak-anak Allah yang dimampukan dan diberikan sebagai ahli waris Tuhan di muka bumi ini maupun di surga. Dan kami tetap percaya bahwa Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Gerakan kami semua yang ada di Zoom ini untuk mengerti, mengetahui, dan benar-benar diurapi sebagai anak-anak-Mu Tuhan, dan identitas kita sebagai anak-anak Allah harus benar-benar ditegakkan dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan, Engkau akan senantiasa menyertai kami, dan kami percaya
Ajari kami Tuhan, untuk kami tetap percaya kepada Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kami. Ajari kami tetap setia, ajari kami tetap taat kepada kebenaran firman, dan ajari kami untuk tetap hidup rendah hati, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melewati hidup kami, melewati usaha pekerjaan kami, melewati keluarga kami, melewati apapun yang ada pada kami semuanya. Semua adalah milik Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus urapi kami sebagai anak-anak Allah yang hidup di dalam kebenaran-Mu, yang hidup melakukan segala kebenaran firman-Mu. Kebenaran firman-Mu itu benar-benar akan mengalahkan kedagingan kami. Biarlah firman-Mu kami hidupkan di dalam daging kami, supaya kemenangan demi kemenangan terjadi atas kami semua, kemuliaan demi kemuliaan terjadi atas kami semuanya. Kami akan bergerak mulai detik ini juga sampai selamanya untuk membawa perdamaian, karena kami adalah anak-anak Allah. Layakan kami, urapi kami, perlengkapi kami, dan kuat kuasa karunia senjata firman-Mu. Gerakan kami semua yang ada di Zoom ini untuk menjadi anak-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan memberkati teman-teman kami yang ada di Zoom ini, baik yang ada di negara-negara lain, di Malaysia, di Australia, maupun di negara-negara bagian lainnya di dunia ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah menciptakan dunia ini, dan Engkau akan melingkupi dunia ini, bumi ini. Biarlah bumi penuh kemuliaan nama Tuhan. Di alam roh, di alam nyata, nyatakan kuasa-Mu Bapa. Firman-Mu mengalir, air kehidupan-Mu mengalir, dan tenggelamkan kami senantiasa di dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga apa yang kami pikir, apa yang kami katakan, apa yang kami perbuat, boleh menyukakan hati Bapa, Yesus, Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami saat ini akan menyelesaikan tugas kami Bapa. Pada hari ini keluar masuk kami, Tuhan akan menjaga, pasukan malaikat akan Kau kirim Tuhan. Terutama pada hari ini, biarlah ajari kami untuk menghormati Bapa, Yesus, Roh Kudus di dalam ibadah kami, di dalam pelayanan kami, di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami. Nama-Mu diagungkan, nama-Mu dipermuliakan, nama-Mu disebarluaskan. Terima kasih Bapa, Yesus, Roh Kudus, dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Dan saat ini firman-Mu sudah digenapi, mari Tuhan bawa kami terus masuk, bawa kami masuk terus Tuhan, untuk kami lebih mengerti, lebih mengenal siapa Bapa, siapa Yesus dan Roh Kudus, dan ajari kami taat, ajari kami tetap menghormati Engkau Bapa di dalam setiap tingkah laku kami, sehingga kami tidak mendukakan Engkau, tetapi kami boleh menjadi bagian-bagian, menjadi alat-alat Tuhan di muka bumi ini. Kami tarik kerajaan Allah turun ke muka bumi ini. Kami tarik kerajaan Allah turun di dalam keluarga kami, di dalam setiap aspek hidup kami. Dan biarlah kehendak-Mu yang jadi atas hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami. Dan ajari kami juga untuk kami tetap mengasihi Engkau sampai kesudahannya, sampai Engkau datang kedua kalinya. Dan kami semua yang ada di Zoom meeting ini boleh menjadi bagian yang terangkat, boleh menjadi bagian yang ikut memerintah bersama Yesus di langit baru dan surga, dan juga bumi baru. Dalam nama Yesus saya berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak, kami bersyukur untuk hari ini Engkau ada bersama-sama dengan kami. Dan Engkau Bapa, Tuhan Yesus Roh Kudus, juga menikmati sesi pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Engkau baik, Engkau selalu mendengarkan doa kami, dan Engkau selalu menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang diberkati Tuhan, pada pagi hari ini, sama-sama katakan, amin.